Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang turunan pertama fungsi trigonometri. Kalian sudah mempelajari fungsi turunan ketika kelas 11. Definisi turunan itu adalah turunan dari sebuah fungsi adalah nilai fungsi untuk setiap x. Daerah definisi f dirumuskan sebagai turunan dari fx sama dengan limit h mendekati 0 dari f fungsi fx tambah h dikurangi fungsi fx nya per h. Nah, di sini misalkan contoh fungsi fx sama dengan sin x, maka turunan dari fx adalah cos x. Apakah benar? Nah, kita buktikan bahwa turunan fx itu menggunakan rumus limit h mendekati 0 dari sin x tambah h nya dikurangi sin x per h. Nah, perhatikan sin x ditambah h dikurangi sin x. Ini kita ambil rumus dari sin x dikurangi sin y, di mana x nya adalah x tambah h dan y nya adalah x. Jadi sin x dikurangi sin y sama dengan 2 cos setengah x tambah y dikali sin setengah x kurang y. Ya, ini ingat rumus trigonometrinya, sudut trigonometri. Nah, jadi ketika sudut x-nya adalah x tambah h dan y-nya adalah x, maka dimasukkan di sana x ditambah y-nya menjadi x tambah h ditambah x, yang y-nya kita ganti dengan x, yang x-nya diganti dengan x tambah h. Nah, berarti 2 cos setengah x ditambah y-nya berubah menjadi x tambah h ditambah x dikali sin setengah x kurang y-nya, x yang itunya diganti dengan x tambah h dan y-nya diganti dengan x. Maka kenapa jadi 2x? Ya, x ditambah x adalah 2x. Jadi 2 cos setengah 2x ditambah h dikali yang itu x dikurangi x jadi 0, 0 ditambah h jadi h. Jadi tinggal sin setengah h. Nah, ini untuk mengganti sin x ditambah h dikurangi sin x. Nah, jadi sin x ditambah h dikurangi sin x-nya kita ganti dengan 2 cos setengah 2x ditambah h dikali sin setengah x setengah h. Jadi paham ya kenapa jadi berubah asalnya sin x ditambah h dikurangi sin x menjadi 2 cos setengah kali 2x tambah h dikali sin setengah h. Paham ya alurnya ke sana. Jadi limit h mendekati 0 2 cos setengah kali 2x tambah h dikali limit h mendekati 0 dari sin setengah h per h nya. Kenapa? Karena kali, ingat kali itu kan boleh dipecah menjadi salah satunya h nya. Nah, hasil dari h nya dimasukkan 0 itu hasilnya ya. H nya dimasukkan 0 berarti 0 ditambah 2x hasilnya 2x. 2x kali setengah hasilnya x. Berarti 2 dikali cos x.
Nah, sedangkan untuk limit H mendekati 0 yang sin setengah H per H-nya, di situ kan H dibagi H, jadi habis 1 kali sin setengah, berarti H-nya dimasukkan, berarti limit H mendekati 0 sin setengahnya itu adalah hasilnya setengah. Nah, tinggal berarti 2 dikali cos X dikali setengah, berarti setengah kali 2 adalah 1 kali cos X, berarti terbukti turunan fungsi fx sama dengan sin X menjadi fungsi fx sama dengan sin X, turunannya menjadi cos X. Itu terbukti kan ya. Nah, untuk turunan fungsi trigonometri itu, jika y sama dengan sin X, maka dy per dx nya sama dengan cos X. Apa? Y itu sama dengan fx kan? Nah, jadi fx nya sama dengan sin X, maka turunan fungsinya X nya adalah cos X. dy per dx itu adalah pernyataan untuk sebuah turunan dy per dx. Berarti jika y nya sama dengan sin X, maka turunan dari turunannya adalah cos X. Yang kedua, jika y sama dengan cos X, maka turunannya adalah negatif sin X. Nah, ini melalui uji coba seperti yang tadi kita lakukan terhadap sin ya. Jadi kenapa turunan cos X itu menjadi negatif sin X? Nah, turunan tangen X adalah secant kuadrat X ya. Turunan pertama dari tangen X adalah secant kuadrat X. Turunan dari kotangen X adalah negatif kosekant kuadrat X. Turunan dari secant X adalah secant X dikali tangen X. Turunan dari kosekant X adalah negatif kosekant X dikali kotangen X. Nah, ini turunan pertama ini harus hafal dalam turunan fungsi trigonometri ini. Kenapa? Karena ini kuncinya. Jadi ingat, kita ulang ya. Hafalkan, turunan sin adalah cos X, turunan cos adalah negatif sin X, turunan tangen X adalah secant kuadrat X, turunan kotangen X adalah negatif kosekant kuadrat X, turunan secant X adalah secant X kali tangen X, turunan kosekant X adalah negatif kosekant X dikali kotangen X. Nah, itu harus. Masuk ke contoh soal. Misalkan, tentukanlah turunan pertama dari fungsi berikut dengan menggunakan definisi turunan pertama. Ingat, definisi turunan pertama itu yang tadi ya, yang menggunakan limit H mendekati 0 dari fx tambah H dikurangi fx-nya per H. Nah, di sini ada dua soal. Ketika kita punya rumus fungsi fx sama dengan 3 sin x, tentukanlah turunan pertamanya, gitu kan. Berarti jawabannya, perhatikan di sini, untuk fx tambah h dikurangi fx per h-nya, itu dimasukkan, berarti setiap x di atas itu diganti dengan x tambah h, gitu kan. Jadi 3 sin X tambah H dikurangi 3 sin X per H. Itu rumusnya. Berarti 3-nya dikeluarkan, 3 dikali sin X tambah H dikurangi sin X per H. Nah, tadi pas di awal pembuktian kita udah tahu ya, kenapa sin X tambah H dikurangi sin X menjadi 2 cos setengah 2X tambah H dikali sin setengah. Ya, udah tahu kan ya. Nah ini jadi untuk 3 sin X-nya berubah menjadi 3 kali 2 cos setengah 2X tambah H dikali sin setengah per H. Nah, maka turunan pertama dari fungsi fx-nya kita menggunakan limit H mendekati 0. Rumus turunannya yaitu fx tambah H dikurangi fx-nya per H.
Nah, fx ditambah h dikurangi 3 kali 2 cos setengah 2x tambah h dikali sin setengah per h, itu diganti. Jadi masukkan 3 limit h mendekati 0 dari 2 cos setengah 2x tambah h dikali limit h mendekati 0 dari sin setengah h per h. Paham ya? Nah, perhatikan h-nya dimasukkan. Ketika h-nya dimasukkan, h-nya jadi 0. 0 ditambah 2x adalah 2x. 2x kali setengah menjadi x. Berarti limit h mendekati 0 2 cos setengah 2x tambah h-nya menjadi 2 cos x. Nah, untuk limit h mendekati 0 dari sin setengah h per h-nya, h dibagi h hasilnya 1. 1 dikali sin setengah hasilnya sin setengah. Limit h mendekati 0 dari sin setengah itu adalah setengah. Nah, jadi setengah kali 2 adalah 1. 1 dari kali cos x adalah cos x. Cos x kali 3 hasilnya 3 cos x. Jadi turunan pertama dari fungsi 3 sin x itu adalah 3 cos x. Begitu juga dengan nomor 2. Jika fungsi fx-nya adalah 2x ditambah cos x, nah berarti fx ditambah h dikurangi fx per h-nya dirubah menjadi 2x tambah cos x-nya dimasukkan. Berarti 2 x-nya diganti dengan x tambah h. Ditambah cos x-nya sama diganti dengan x tambah h. Kemudian dikurangi itu adalah rumus fx tambah h dikurangi fx, itu rumusnya ya. Berarti yang fx-nya 2x ditambah cos x. Yang fx tambah h-nya menjadi 2x tambah h ditambah cos x tambah h. Berarti fx tambah h dikurangi fx adalah 2x tambah h ditambah cos x tambah h dikurangi 2x ditambah cos x per h. Nah, perhatikan 2 kali x 2x, 2 kali h 2h ditambah cos x tambah h dikurangi 2 kali 2 negatif kali positif menjadi negatif 2x, kemudian negatif kali positif menjadi negatif cos x, dikeluarkan kurungnya. Nah, berarti di situ perhatikan ada 2x dikurangi 2x hasilnya 0. Berarti sisanya adalah 2h ditambah cos x tambah h dikurangi cos x per h. Gini kan? 2h ditambah cos x tambah h dikurangi cos x per h. Kenapa? Karena 2x dikurangi 2x, lihat di sana ada 2x dikurangi 2x hasilnya 0. Nah, perhatikan 2h kita pecah, 2h per h ditambah cos x tambah h dikurangi cos x per h. 2h dibagi h hasilnya 2. Nah, jadi dipecah ya hasilnya 2. Kenapa 2? Itu dari mana? Dari 2h dibagi h hasilnya 2. Kemudian cos x tambah h dikurangi cos x per h-nya ditulis lagi. Nah, ini berarti turunan dari fx-nya menggunakan rumus limit h mendekati 0 dari 2 tambah cos x tambah h dikurangi cos x per h. Ya, itu yang 2x tambah cos x-nya tadi dijabarkan di atas. Jadi hasilnya limit h mendekati 0 dari 2 ditambah limit h mendekati 0 dari cos x tambah h dikurangi cos x per h. Nah, limit h mendekati 0 dari 2 itu hasilnya 2. Sedangkan limit h mendekati 0 dari cos x tambah h dikurangi cos x itu, ingat rumus dalam trigonometri bahwa untuk cos x dikurangi cos y, ya, cos x dikurangi cos y berubah menjadi negatif
2 sin setengah 2x tambah H dikali sin setengah H per H. Nah, berarti dipecah lagi seperti tadi, bahwa limit H mendekati 0, karena itu perkalian ya, dari 2x sin setengah 2x tambah H dikali limit H mendekati 0 dari sin setengah H per H. Nah, tadi sama. Kenapa jadi negatif 2 sin X? Dari mana? Iya, H-nya dimasukkan jadi 0. 0 ditambah 2X jadi 2X. 2X kali setengah hasilnya 1X. Berarti negatif 2 sin X dikali, nah setengah itu dari mana? Ya udah, berarti H dibagi H hasilnya 1. 1 kali sin setengah itu adalah sin setengah. Limit H mendekati 0 dari sin setengah itu hasilnya setengah. Berarti 2 tambah 2x sin X, 2 ditambah negatif 2 sin X dikali setengah itu hasilnya ya negatif 2 dikali setengah hasilnya negatif 1. Negatif 1 dikali sin X hasilnya negatif sin X. Berarti turunan dari fungsi 2x tambah cos X itu hasilnya adalah 2 dikurangi sin turunan pertamanya. Nah, untuk evaluasi, silahkan kalian uji coba soal dengan menggunakan alur yang seperti tadi. Tentukan fungsi turunannya dari setiap fungsi berikut dengan menggunakan definisi fungsi. Sama ya dengan menggunakan definisi fungsi. Yang nomor 1, fungsi fx-nya adalah negatif 6 sin X, dan untuk nomor 2 fungsi fx-nya sama dengan negatif 3X. Dunia ini tidak ada jaminan, melainkan satu peluang. Jadi barang siapa yang mengambil peluang itu, maka dia yang akan menjadi pemenang. Yuk sama-sama mencari peluang untuk kita lebih maju ke depan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan ini memberi kemudahan kalian dalam memahami materinya. Tetap semangat meskipun dalam kondisi pandemi. Ya, jangan lupa selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.